Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ini acara live streaming ini adalah uji coba untuk acara musyawarah nasional kita nanti di Sumatera Barat. Ini percobaan pertama kali kami melakukan live streaming, jadi silakan memberikan komentar, masukan apa yang bisa diperbaiki. Oke. Saya nggak tahu berapa orang yang sedang hadir, yang menonton ini. Jadi tanya jawab ini tergantung pada teman-teman. Apakah ada pertanyaan, nanti saya coba jawab. Tapi sementara itu yang kita bisa lakukan adalah saya akan berikan informasi sedikit aja ya. Nanti silakan bertanya, nanti saya coba menjawab. Pertama kali, ini nama saya. Nama saya bagi yang belum kenal, nama saya adalah Edi Ridwan. Dan saya mengembangkan OpenACD sejak awal 2016. Nah, untuk bertanya, teman-teman boleh memasukkan komentar di live chat di YouTube-nya, atau juga silahkan bisa memanggil nomor yang di layar itu. Nomornya nomor Australia, karena memang saya sedang duduk di Australia, di sini di Melbourne. Jadi silahkan bertanya dan beri komentar. Atau kalau teman-teman sendiri sudah memang anggota Open Desa, juga silahkan ikut menjelaskan Open Desa. Nah, supaya diketahui, ini mengenai live streaming ini tidak terlambat ya. Jadi yang Anda lihat itu di layar, yang tampil di layar itu terlambat. Nah, ini jam sekarang, kalau saya sedang bicara ini jam 13.02 di waktu Indonesia bagian Barat. Tapi teman-teman waktu melihat layar ini mungkin bisa sampai 1 menit sesudah jam yang tampil di layar itu. Jadi perhatikan saja bahwa yang tampil di layar Anda itu bukan waktu sebenarnya, waktu dibicara sebenarnya, tapi sudah terlambat sampai bisa 1 menit. Oke, baik. Supaya diketahui itu saja. Jadi kalau bertanya, mungkin bertanya mengenai sesuatu yang saya sudah bicarakan sebelumnya. Baik, kita mulai saja dengan topik pertama. Ini mengenai pembentukan OpenACD. Open Desa ya. Open Desa dibentuk itu situ tanggal 22 Januari 2019. Saya coba cari di sini informasinya ada di website kita di sini, di Facebook Open Desa, teman-teman bisa melihat SK-nya. Jadi ini adalah SK pembentukan Open Desa. Jadi dibentuk pada 22 Januari 2019, bertempat di Sumatera Barat ya, bertempat di sini, di Kabupaten 50 Kota di Sumatera Barat. Pengurusnya bisa dilihat di sini, ini juga di bagian SK-nya. Ini pengurus Open Desa. Ketuanya adalah Bung Hernindya Wisnu Aji, kita singkatnya dipanggil Aji saja, Bung Aji, dan itu ketuanya. Wakil ketua adalah Bung Usianto dari Kabupaten Bandung. Sekretaris adalah Bung Heri Wanda dari di Sekretaris Nasional, dia ada di Sumatera Barat, di Negari Tanjung Haru, Sikabu-Kabu, Padang Panjang. Dan Bung Julis adalah Wakil Sekretaris, lokasinya di Kalimantan. Nah, waktu dibentuk pada tanggal 22 Januari, Bung Stanley adalah bendahara, tapi
Bung Sali telah mengundurkan diri karena alasan pribadi. Saya sendiri nama resmi saya nih, tapi saya dipanggil sebagai Edi Ridwan saja. Saya dengan Pak Maskar adalah sebenarnya pengawas, sebenarnya Dewan Pembina. Jadi, walaupun sini tulis pengawas, tapi sebenarnya Dewan Pembina. Oke, baik. Saya belum lihat apakah ada pertanyaan dari teman-teman, tapi kalau ada pertanyaan silakan ya. Oke, coba kita lihat ke di website Open Desa. Open Desa ada websitenya, dan kita bisa lihat Anda bisa lihat di sini ya. Ini, maaf ya, jadi ini enggak pelan-pelan aja ngomongnya, ini bukan di mana nih layarnya? Layarnya kebanyakan. Depan. Jadi nanti ada panel, diskusi panel, duduk lihat menonton orang yang duduk di situ. Gimana ya? Coba kita lihat. Windownya hilang nih. Sini. Oke. Jadi kalau untuk bertanya juga bisa diketik di sini. Saya lihat belum ada yang beda 2 menit ya. Wah, 2 menit cukup lama juga. Di sini belum ada yang bertanya, jadi saya teruskan dulu saja. Kita lihat di ini website Open Desa. Di website Open Desa seperti begini. Di sini di bagian pertama nih profil ada penjelasan mengenai Open Desa sendiri, mengenai visi misi dengan pengurus. Tadi kan kita udah lihat daftar pengurus. Kalau mau lihat seperti apa orangnya, kita bisa klik ini di sini dan kita bisa melihat siapa aja. Nah, ini Bung Haji seperti ini rupanya, Bung Lusianto seperti begini, ini Bung Heri Wanda, Bung Julis, ini saya sendiri, sama ini Pak Maskar. Dan di sini juga bisa kita lihat kalau mengenai apa sih sebenarnya tujuan Open Desa. Jadi kita lihat sini Open Desa itu tujuannya adalah ini panjang lebar ya. Jadi saya kira kita nggak akan baca panjang lebar, tapi tujuannya adalah untuk sebenarnya kalau kita singkatkan saja, tujuannya adalah untuk menjamin OpenSID itu bisa dikembangkan secara berkesinambungan. Jadi tidak akan putus di jalan, tapi bisa terus dikembangkan untuk membantu desa. Dan bukan hanya OpenSID, tapi aplikasi yang bersifatnya open source lainnya yang bisa diberikan kepada desa itu secara gratis dan bebas diperoleh. Karena itu visi dan misinya Open Desa itu adalah untuk mendukung desa melalui sistem informasi yang gratis, yang sumber terbuka. Oke. Jadi tujuannya Open Desa semata-mata hanya untuk mengupayakan memajukan desa sebanyak mungkin ya, supaya menuju kepada menjadi desa cerdas. Jadi kita ingin sebanyak mungkin desa di Indonesia bisa menjadi desa cerdas. Oke. Jadi itu tujuan dari Open Desa sendiri. Nah, di sini ada anggaran dasar ya, supaya kita lihat. Anggaran dasar bisa diklik sini, kita bisa download, bisa lihat. Dan ini saya bikin perbesar. Anggaran dasar sama anggaran rumah tangga, ini anggaran rumah tangga, itu dokumen yang ya kalau pasti teman-teman nggak nanti ya bukan seperti baca cerita ya, jadi nggak begitu menarik. Tapi ini adalah dokumen yang penting karena meletakkan rambu-rambu dan aturan-aturan cara pengelolaan organisasinya sendiri. Jadi nanti di musyawarah nasional, anggaran dasar sama anggaran rumah tangga ini menjadi penting sekali karena akan menentukan siapa yang boleh menjadi pengurus, siapa yang bisa dan bagaimana cara berjalannya organisasi, struktur organisasi seperti apa dan sebagainya. Jadi sebagai contoh, kenapa penting, kita kan di musyawarah nasional itu nanti akan memilih pengurus baru, dan di sini ada misalnya kriteria syarat pengurus baru. Dan anggaran rumah tangga saat ini kelihatannya perlu diganti. Misalnya gini, jadi ini ditulis bahwa untuk menjadi pengurus sekurang-kurangnya 3 tahun aktif sebagai anggota.
Saya kira nggak mungkin kan, karena Open Desa baru berjalan 1 tahun. Jadi nggak mungkin pengurus baru itu sudah 3 tahun aktif sebagai anggota. Jadi ini satu contoh di mana anggaran rumah tangga dan anggaran dasar perlu ditinjau ulang dan perlu kita perbaiki supaya kita bisa memilih pengurus yang baru. Jadi misalnya bukan sekurang-kurangnya 3 tahun sebagai anggota, tapi mungkin aktif sebagai anggota komunitas misalnya. Jadi bukan anggota Open Desa, tapi anggota komunitas. Seperti itu. Jadi ini dokumen yang perlu dipelajari. Baik, kita coba terus ya, karena ini informasinya agak kering ya, tapi kita coba lihat kalau bisa lebih, apa yang bisa lebih menarik sedikit. Nah, coba, gimana kita? Oke, jadi kita sudah lihat, ini panggil masing-masing pengurus, ya, supaya jangan hanya dengar saya saja. Apakah kita bisa coba minta pengurus untuk ikut bicara dengan kita? Oke, coba saya ini kemana begini ya? Coba. Sebentar. Ini saya kebanyakan, maaf ya, ini lagi melihat di sini. Oke. Ada yang bertanya? Coba, belum ada yang bertanya. Ya udah, kita teruskan. Saya coba akan telepon ya, Bung, yang saya telepon pertama siapa? Pak Ketua ya. Coba aja Pak Ketua, apakah ada di tempat? Kalau ada, saya akan coba bicara dengan beliau. Sebentar. Oke. Jadi Pak Ketua itu namanya Bung Haji. Jadi coba kita lihat apakah dia ada di tempat. Sebentar. Bisa dengar? Oke, jadi ini saya lagi nelfon Bung Haji. Mudah-mudahan dia ada di tempat. Oke, katanya Bung Haji tidak sedang hadir. Yang saya tahu hadir mungkin Bung Heri Wanda. Heri Wanda adalah, ingat ya, dia adalah sekretaris kita. Dan Bung Wanda itu yang jadi nanti menjadi tuan rumah di Munas. Ya, halo. Oke, Assalamualaikum. Assalamualaikum, apa kabar? Iya. Sekarang Anda lagi Halo, Pak. ini udah lihat nih kan live streamingnya sedang jalan. Jadi sekarang ini coba Anda bicara sedikit kepada teman-teman yang mungkin hadir untuk menceritakan mengenai peran Anda sebagai sekretaris. Saya lagi memperkenalkan pengurus. Iya, Pak, agak putus-putus, Pak. Biar saya coba nanti, Pak. Putus-putus. Ya. Iya, putus-putus. Ya. Iya. Oke, silakan. Iya, biar saya buka dulu, Pak. Iya. Ntar ya, Pak. Oh, oke. Iya. Oke. Atau nanti aja Bung, waktu kita bicara siap-siap aja, waktu bicara mengenai Munas saja ya. Nanti saya panggil lagi ya. Udah coba buka live-nya, Pak. Biar saya buka coba dulu ya. Iya, makanya nanti saya panggil lagi ya. Nanti siap-siap aja saya panggil lagi. Saya teruskan pembicaraan sebentar. Oke, ya. Oke, jadi rupanya Bung Heri Wanda belum standby. Jadi kita bicara lagi terus mengenai Open Desa. Di sini bisa kita lihat kembali ke layar komputer kita. Dan di sini kita lihat aplikasi yang dikelola oleh
Open Desa. Jadi Open Desa itu tujuannya untuk memastikan aplikasi OpenICD jalan terus. Dan Open DK adalah aplikasi yang kita peroleh, diberikan oleh mitra kami namanya Kompak. Kompak itu adalah program kerjasama antara pemerintah Australia dengan Indonesia, dan itu adalah namanya dashboard kecamatan yang dikembangkan untuk membantu pemerintah kecamatan melihat informasi mengenai keadaan di desa-desa di wilayahnya, dan informasi yang ditampilkan itu diambil dari OpenICD di masing-masing desa. Oke, jadi kita mungkin nggak sempat karena waktunya berjalan terus, kecuali ada yang mau bertanya. Tapi teman-teman semua mungkin sudah lihat bahwa ada website demo untuk OpenICD, ada demo juga untuk OpenDK, bisa dilihat di situ. Kemudian juga ada website resmi OpenICD OpenDK. Terus ini aplikasinya bisa di-download langsung dari GitHub-nya. Kemudian ada kelompok Facebook-nya. Dan ini juga yang mungkin saya nggak tahu apakah teman-teman sudah hafal dengan apa saja yang ada di informasi yang kita sediakan. Tapi ada channel YouTube ya, mungkin saya akan perlihatkan channel YouTube-nya supaya teman-teman kalau mencari informasi itu mengenai OpenICD sama Open Desa itu banyak sekali informasi yang tersedia. Tinggal teman-teman saja yang bersedia untuk mencari. Ya, jadi di sini kita lihat apa contohnya ya. Jadi ini adalah tempat demo untuk OpenICD, di sini tempat demo untuk OpenDK, di sini tempat bisa mengambil aplikasinya bisa di-download di sini. Di sini adalah website untuk untuk komunitas bisa saling bicara ya, grup Facebook-nya. Kemudian di sini adalah ini YouTube-nya. Jadi di sini adalah channel di YouTube di mana teman-teman bisa melihat video yang untuk tutorial juga, untuk tutorial. Di sini jadi tutorial di sini tutorial OpenICD ada 18 video. Jadi sini kalau kita klik di sini, teman-teman bisa lihat ini ada 18 video yang bisa membantu teman-teman yang malas membaca atau yang lebih senang untuk melihat video, bisa melihat di sini contohnya cara mengubah, cara install menggunakan script, cara untuk menggunakan data suplemen, cara ngatur surat dan sebagainya. Jadi ada beberapa, dan ini semua video ini disumbangkan oleh anggota komunitas. Jadi yang kebanyakan kalau salah ini dari Bung Gali Arta yang membuat, atau mungkin yang lain juga. Jadi masing-masing video di sini itu dibuat oleh anggota komunitas. Selain itu di sini juga ada contoh-contoh video dari desa-desa pengguna. Jadi ini dari Larang Selatan, ini dari, saya nggak tahu, ini tinggal Anda buka aja. Di sini semua video dari desa yang menggunakan OpenICD. Selain itu di sini juga ada video untuk membantu teman-teman programmer yang ikut kontribusi mengembangkan OpenICD. Juga sudah mulai disediakan video untuk membantu mereka supaya bisa lebih cepat mengenal cara untuk ikut bersama-sama mengembangkan OpenICD. Oke, kalau perlu video tambahan lagi, silakan Anda usulkan di Facebook, dan mudah-mudahan ada teman yang bersedia untuk membuat. Atau kalau Anda sendiri bisa ikut juga tentunya untuk menyumbang, membuat video Anda sendiri, masukkan di sini. Saya tahu banyak yang buat video, teman-teman dilakukan posting di Facebook saja, sekalian bilang pasang di sini supaya mudah dicari. Kalau ada, ini channel kita punya, milik kita ya, jadi ini channel punya komunitas, punya kita bersama. Jadi daripada teman-teman buat video, Anda pasang di channel sendiri, boleh juga, tapi sekalian digabungkan juga ke sini supaya video Anda itu bisa digunakan oleh semua anggota komunitas yang bisa bermanfaat bagi banyak orang ya. Oke.
Mari kita teruskan topiknya ya. Topiknya apa lagi tadi? Oke, jadi kita sudah bicara mengenai aplikasi dan mengapa aplikasi kita, mengapa OpenSCD dan OpenDK itu harus gratis? Mengapa kita tidak ada misalnya versi premium? Mengapa kita tidak kita jual aja ya supaya bisa, karena selalu begini, kita gratis kemudian kita selalu bilang kurang uang untuk bisa mengembangkan OpenSCD. Emang itu pertanyaan yang wajar ya. Kalau kita butuh uang terus kenapa kita memberikan gratis? Nah gini, karena gratis karena masalah utama yang kami lihat waktu mulai membuat OpenSCD itu adalah bahwa penyebaran sistem informasi desa itu tidak secepat yang kita inginkan ya sebenarnya. Dan terlambat kesulitnya itu salah satu sebabnya adalah bahwa desa itu punya banyak hambatan untuk mencoba menggunakan sistem informasi desa. Nah kalau gratis berarti kan akan mempermudah. Tapi sebenarnya kan gratis tidak cukup gratis saja ya, karena banyak yang gratis. Dulu pun sistem informasi desa dari asalnya OpenSCD itu juga gratis. Jadi gratis itu sebenarnya belum cukup untuk aplikasi seperti SCD ini mudah digunakan desa. Jadi selain gratis juga perlu bebas diperoleh. Maksud bebas diperoleh itu artinya bisa diperoleh tanpa ada hambatan. Kalau yang lain-lain itu walaupun gratis, tapi untuk memperolehnya harus melalui langkah-langkah pendaftaran, verifikasi, segala macam, termasuk sampai kerjasama juga dengan pengembang aplikasinya. Itu kan hambatan ya. Jadi hambatan itu mempersulit, membuat lebih sulit untuk orang mengambilnya. Oke, jadi karena kita tujuannya adalah untuk membantu sebanyak mungkin desa, jadi selain gratis juga dibuat bebas diperoleh. Siapa aja boleh download, nggak harus minta izin sama siapa-siapa. Ambil aja, ya, ambil gunakan. Nah, tapi itu kan juga nggak cukup ya. Jadi sesuatu yang gratis, yang mudah diambil juga belum tentu berguna. Jadi yang penting berikutnya adalah bahwa sesuatu itu harus bermanfaat. Orang nggak akan menggunakan kalau tidak bermanfaat. Oke, jadi karena itu dari awal kita lakukan terus-menerus perbaikan, dilengkapi terus-menerus. Dan caranya adalah kita kembangkan bersama-sama, yaitu dikembangkan oleh komunitas, bukan dikembangkan oleh perusahaan, perorangan sendiri, atau dipegang oleh lembaga dan tidak ada yang bisa oleh orang ikut. Enggak. Jadi sengaja dibuat supaya bisa dikembangkan bersama-sama dan terus disempurnakan. Nah karena itu, jadi waktu pertama kali OpenSCD itu dikembangkan, rilis itu terjadi setiap minggu ya. Jadi setiap minggu ada rilis baru, perbaikan terus-menerus. Dan waktu itu banyak yang akhirnya bilang, wah itu terlalu sulit Pak, katanya. Lebih baik kita lakukan sebulan sekali. Jadi karena itu sekarang OpenSCD itu rilisnya sekali sebulan supaya tidak terlalu sering, tapi tujuannya adalah kita jalan sempurnakan terus. Karena aplikasi yang tidak disempurnakan itu kan hanya aplikasi yang mati. Dan aplikasi mati itu berarti tidak diperbaiki, tidak dikembangkan, dan akhirnya tidak bermanfaat. Karena kebutuhan itu akan berjalan terus. Kita lihat saja ya, karena selama ini permintaan untuk ditambahkan fitur, diperbaiki itu nggak berhenti-berhenti kan. Itu selalu petunjuk bahwa memang ini sesuatu yang bermanfaat. Oke, jadi kami merasa ini berhasil, ya, model gratis, model bebas diperoleh, model dikembangkan komunitas, model pola bahwa ini terus disempurnakan, berhasil. Gimana kita tahu berhasil? Karena dalam 3 tahun sejak OpenSCD itu dikembangkan, sekarang sudah menjadi SCD yang paling banyak digunakan. Dan kita tahunya dari mana? Kita kan nggak ada pendaftaran ya.
Jadi OpenICD itu tidak ada model pendaftaran, jadi kita untuk mengetahui berapa penggunanya, kita menggunakan sistem pemantauan. Jadi aplikasi OpenICD sendiri yang memberitahu, ini ada yang saya lagi sedang digunakan oleh desa X, tempat informasi TUS ID. Coba kita coba ya, kalau bisa kita sini. Jadi di sini ada aplikasi yang fungsinya adalah untuk memantau OpenICD yang terpasang. Jadi tadi pagi ini ada 8.600 ya. Dan kalau sekarang saya refresh layar ini, kita lihat udah ada tambah 1 ya. Tadi berapa menit lalu saya udah 8.600. Sekarang udah ada yang nambah 1. Dan bukan itu aja, kita tahu berapa jumlah yang aktif. Ya, jadi kita tahu bahwa sebenarnya yang aktif itu nggak banyak. Jadi walaupun yang terpasang ada 8.600, tapi yang aktif itu hanya 3.600. Tapi kita tahu siapa yang sedang aktif memasang. Jadi ini kita lihat yang memasang OpenICD itu tersebar di banyak tempat. Ya, ini dari Aceh, Jawa, Sulawesi, Jawa ini banyak. Terus kemudian kalau kita lihat di layar berikutnya, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Kalimantan, Nusa Tenggara, jadi tersebar ya. Jadi kita bisa melihat bahwa aplikasi OpenICD ini digunakan oleh ya di mana-mana di seluruh Indonesia, nggak hanya di satu tempat aja. Dan itu sesuatu yang bagus ya, bahwa kita melihat bahwa banyak pegiat yang aktif memasang di semua pelosok Indonesia. Oke, jadi itu dan kita lihat ya, ini bahwa yang penting diperhatikan adalah perkembangan itu terjadi tanpa adanya proyek. Ya, sebenarnya tanpa ada promosi ya, Open Desa tidak melakukan promosi apa-apa. Karena nggak punya uang ya, tapi nggak ada promosi apa-apa. Terus ini terjadi tanpa keterlibatan instansi pusat. Jadi semua perkembangan OpenICD ini selama 3 tahun menjadi ICD yang paling banyak digunakan itu hanya berkat aktor-aktor otonom. Jadi semuanya berdasarkan gerakan akar rumput. Oke, jadi itu mengapa? Jadi ini untuk sebenarnya menjawab mengapa harus gratis dan mengapa harus bebas diperoleh. Karena tujuannya kembali ke tujuannya adalah supaya sebanyak mungkin desa di Indonesia itu bisa dibantu menjadi lebih maju menggunakan sistem informasi desa dan sebenarnya juga menggunakan teknologi informasi lah secara umum. Jadi supaya bisa menjadi desa digital, itu yang penting adalah yang telah terbukti berhasil itu gratis dan bebas diperoleh. Jadi dengan cara yang sangat murah, nggak ada biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat itu nol mungkin untuk bisa ini terjadi. Oke, jadi kita teruskan. Ya, ini saya present. Berikutnya kita bicara mengenai Munas ya, karena ini topik yang penting karena Munas itu mudah-mudahan teman-teman banyak yang siap untuk ikut hadir ke sana. Dan sekarang juga kita ada Bung Heriwanda sudah standby itu, mudah-mudahan dia bisa menjawab pertanyaan mengenai tempat mereka di sana, lokasinya. Salah satu pertanyaan adalah mengapa Munas itu pertama kali, mengapa Sekretariat Nasional Open Desa itu ada di Negari Sitapa. Ini Sitapa itu kependekannya dari Tanjung Haru, Sikabu-Kabu, Pandang Panjang. Nama desa mereka itu desa mungkin terpanjang di Indonesia. Ya, karena terlalu panjang, jadi mereka singkat itu menjadi Nagari Sitapa. Nagari itu di Indonesia istilah desa itu ternyata banyak ya. Kalau kita pergi ke Bali, masalah namanya apa? Banjar ya. Kalau di Kalimantan Kampong, kalau di Sumatera Barat namanya Nagari. Oke, jadi namanya beda-beda. Kenapa Sekretariat Nasional Open Desa ada di Nagari Sitapa? Nah, pertanyaan, kenapa Sekretariat Nasional itu bukan di kota kayak Indonesia gitu, kayak Jakarta? Ya, karena organisasi nasional
Terus mengapa bukan di ibu kota sekretariat nasionalnya? Karena kita adalah berurusan dengan desa. Open Desa itu fokusnya pada desa, jadi bukan kepada kota. Jadi kalau kita memiliki sekretariat nasional itu ya harus di desa, karena tujuannya untuk membantu desa, fokus pada desa. Oke, jadi waktu kami mencari siapa yang bersedia, desa mana yang bersedia menjadi sekretariat nasional, yang angkat tangan pertama dan yang sedikit sekali yang bersedia untuk angkat tangan. Yang angkat tangan pertama itu dan mereka membuat argumentasi yang cukup bagus, itu adalah Nagari Sitaba. Dan itu berkat waktu itu nama wali nagarinya atau kepala desanya namanya Pak Maskar. Beliau yang paling aktif untuk berusaha supaya nagari mereka itu menjadi sekretariat nasional. Dan sejauh ini kita bisa buktikan memang begitu, bahwa mereka itu sangat aktif dan mereka yang mendukung sampai Open Desa itu bisa maju, lebih maju. Nah, kemudian kenapa Munas itu ada di sana? Kenapa Munas ada di desa dan bukan juga Munas misalnya digelarkan di Bandung atau di Jawa ya, karena itu lebih pusat ya. Ya kan itu alasannya, yang pertanyaan yang bagus juga ya, kenapa dibuat jauh-jauh supaya nanti kan susah orang untuk menghadiri Munas kalau tempatnya di pelosok-pelosok gitu misalnya. Nah, kembali lagi tadi kepada fokus Open Desa, fokusnya adalah desa, bukan kota. Kalau kita bicara mengenai di musyawarah nasional itu kan bicara mengenai gimana sih untuk kita Open Desa itu lebih baik, bisa maju, lebih maju. Kalau kita bertemunya di kota, saya kira itu jarak pemikiran kota dengan desa kan cukup jauh ya. Jadi kalau kita bicara duduk di kota dan bicara mengenai desa, saya kira kita akan bicaranya abstrak. Jadi kita tidak langsung merasakan seperti apa sih keterbatasan desa. Ya, kita tidak bisa merasakan seperti apa peluang yang ada di desa yang kita bisa gunakan, yang kita bisa petik untuk bisa maju ke depan. Jadi kalau kita mau benar-benar merasa mengenai membantu desa, ya haruslah di desa menurut saya. Jadi mengapa salah satu alasan lagi mengapa Munas itu tidak di kota dan tidak kita pilih di desa saja, dan tentunya desa pertama ini kan Munas pertama adanya di Sekretariat Nasional, yaitu di Nagari Sitapa. Tapi Nagari Sitapa ini luar biasa juga ya, jadi kita nggak bisa, ini sebenarnya tempat yang sangat tepat. Coba kita lihat sebentar video singkat ya mengenai Nagari Sitapa. Di sini ada ini Bung Ilham nih, mana facecam-nya katanya. Ini pertanyaan pertama, boleh kita coba ya. Kita sebentar nih ya. Oke, jadi supaya katanya perlu, Bung Ilham ini salah satu pegiat yang sangat aktif di kelompok dan kita nih sebentar promosi juga ya. Saya di sini sedang memakai baju kaos Open SID. Ini yang pertama kali waktu itu kita buat. Kalau sekarang baju kaosnya tulisannya bukan Open SID tapi tulisannya Open Desa. Dan kita sudah menyediakan baju kaos itu untuk teman-teman bisa ikut juga memesan. Nanti di Munas kita akan sediakan baju kaos untuk teman-teman bisa membeli di sana. Tapi nggak harus ke Munas ya untuk membeli, bisa membeli baju kaos. Sekarang dipesan pun udah bisa langsung aja karena kita stoknya sudah tersedia. Jadi Bung Dadang dan juga sekarang ada lagi yang sudah membantu, bisa pesan melalui mereka. Cari aja di Facebook ada, atau enggak bisa pergi langsung ke tempat pesannya di namanya toko ya, toko nih sebentar ya, di sini. Kalau mau pesan baju kaos di sini, coba kita balik ke sini, kita pindah ke layar. Di sini toko kita, ini toko Open Desa ya. Di toko Open Desa ini teman-teman bisa memesan baju kaos. Baju ini yang baju kaos biasa sama yang polo. Ya, jadi bisa memesan polo kayak gini ya. Ini manis kan? Jadi
teman bisa pesan di situ supaya bangga ya, bangga menjadi anggota Open Desa. Ini juga uangnya ini walaupun sedikit sekali dapat untuk Open Desa, tapi sedikit membantu juga. Tapi tujuannya lebih supaya teman-teman tuh bisa promosi Open Desa kemana-mana ya. Jadi silakan. Oke, kembali kita mau tadi menunjukkan sedikit mengenai Tanjung Haro. Coba di mana ya Tanjung Haro tadi saya lihat ada sininya. Tunggal kita ke sana aja, Tanjung Haro ya. Tanjung Haro. Nih, website mereka. Oke, di sini websitenya Bung Heri Wanda. Ya, coba kalau kita lihat sini, nih. Saya kira gambarnya Bung Heri Wanda ini akan tampil di sini. Kalau kita sabar. Ini dia, ya ini orangnya. Jadi ini Bung Heri Wanda, dia adalah sekretaris Open Desa dan dia adalah kasih pemerintahan di sana. Yang kita bisa sini di websitenya mereka itu, ini ada objek wisata mereka yang utama. Ya, jadi kita nonton bersama ya, ada waktu sedikit. Mari kita nonton mengenai sini promosi ya, supaya teman-teman ikut datang ke Negari Sitapa, bukan hanya untuk Munas, tapi bisa juga sekalian untuk melihat ini objek mereka. Oh, tapi nggak kedengaran ya suaranya? Kedengaran nggak? Oh ya, kedengaran. Oke, saya kira kita cukup sekian dulu, mungkin nonton 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 videonya, tapi bisa terlihat bahwa coba ya, saya kembali kita kembali ke sini aja ya, ke sini. Jadi cuma masih hidup ya, coba saya coba matikan dulu karena kita sudah cukup menontonnya. Bisa kelihatan kan bahwa Negari Sitapa itu layak teman-teman kunjungi karena situ lumayan menarik. Pemandangan dari namanya kayu kolek ini bagus sekali.
luar biasa. Saya udah pernah ke sana dan cukup lumayan kagum. Oke, di acara Munas itu 2 hari, ya, 2 hari, dan hari pertama itu susunan acaranya, coba kalau saya bisa cari. Acara, oke. Oke, jadi kita coba ya sini, kita lihat susunan acaranya. Hari pertama, atau ada di undangan kalau nggak salah ya. Ini mungkin kurang bagus ini. Oke. Jadi hari pertama itu nanti akan ada presentasi, kemudian ada demo. Karena begini, karena yang hadir itu belum tentu mereka juga semua mengenal Open Desa. Jadi lebih baik pada hari pertama pembukaan, nanti kita perlu menceritakan dulu, memberi demo, dan kemudian ada ini pemenang sayembara akan diumumkan di situ. Teman-teman kan tahu bahwa sayembara itu akan tutup dalam 4 hari lagi. Sayembara, ya kalau teman-teman memang berminat untuk mengirimkan video, segera. Hadiahnya 1.750.000 untuk hadiah pertama, hadiah kedua 1 juta untuk desa yang menang ya, hadiah ketiga 500.000. Selama ini belum ada yang diterima. Jadi nanti kalau Anda satu-satunya desa yang memasukkan entry ke sayembara ini, ya pasti menang ya. Ya, jadi masih ada waktu. Hari ini udah tanggal 1, tanggal 5 sudah tutup. Jadi 4 hari lagi. Jadi kalau mau ngirim, segera kirim. Kalau tidak ada yang mengirim entry, ya berarti kita tidak akan ada pemenang. Ya jelas ya. Jadi sayang sekali. Tapi kalau nggak ada yang mengirim entry, itu apa artinya ya? Berarti tidak ada desa yang siap. Itu kan artinya bahwa tidak ada desa yang berminat, tidak ada desa yang siap, tidak ada desa yang mau mempromosikan desa mereka. Judulnya adalah memberdayakan desa melalui sistem informasi. Di diskusi panel ini yang jadi panelisnya itu adalah wakil-wakil dari pemegang kepentingan ya. Jadi pemangku kepentingan itu dari Open Desa sendiri, dari kepala desa, Diskominfo, dari Forum SID, dari Pemda. Kemudian dari orang-orang dari Jakarta yang ikut hadir, ya dari Bappenas dan dari Jakarta, dari mitra kami itu Kompak, dan kemudian dari panelis yang pakar dalam inovasi teknologi juga akan hadir di dalam di panel ini. Jadi ini panel akan mudah-mudahan sangat menarik, dan ini akan semuanya ditayangkan melalui live streaming, dan teman-teman juga bisa ikut bertanya dan berinteraksi dengan panelis ini. Jadi bisa bertanya mengenai wakil dari Diskominfo, bisa bertanya dari Sekda, mudah-mudahan ini Sekda Lombok Timur yang akan menjadi panelis. Ya, jadi bisa bertanya apa saja, mudah-mudahan mereka bersedia untuk menjawab. Jadi ini semua yang berperan untuk menerapkan sistem informasi desa di desa. Karena topik yang ini bicaralah mengapa sih sampai sekarang nggak begitu aktif desa-desa. Contohnya aja saja sini. Ini kita melakukan sayembara, ya, tapi yang masukkan entry sampai sekarang belum ada. Apa pertandanya? Tandanya apakah desa itu memang nggak aktif, nggak minat, atau sibuk, ya. Sibuknya tapi kenapa ya? Tapi juga bisa terlihat tadi dari status OpenICD 8.000 yang memasang, yang aktif menggunakan tuh baru 3.000. Ya, jadi itu juga tanda bahwa belum begitu banyak yang aktif menggunakan sistem informasi desa. Kemudian sorenya itu kita akan lakukan workshop untuk memberi masukan kepada Open Desa ke depan. Jadi nanti supaya pengurus yang baru itu mempunyai informasi dari teman-teman ke arahnya mau kemana sebaiknya supaya bisa membantu desa. Selain itu juga akan ada webinar untuk melakukan
pelatihan kustomisasi tema web. Waktu itu kita lakukan jajak pendapat, pelatihan apa yang paling laku, yang paling banyak peminatnya adalah untuk kustomisasi tema web. Jadi kami sudah lakukan itu, nanti Bung Rudi Purwanto yang akan jadi pemateri, yang akan menjadi instruktor atau fasilitator pada pelatihan ini. Untuk hari kedua adalah khusus fokus mengenai kelembagaan. Jadi melakukan laporan pengurus, untuk membuat rensra ke 3 tahun ke depan, juga melihat perubahan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan kemudian untuk memilih pengurus yang baru. Oke. Jadi itu acara kita untuk di Munas. Oke, kita teruskan. Kita tutup ini ya, sudah selesai. Kita tutup. Kemudian kita informasinya kita batasi aja, jam 6 kita selesai. Jam 6 di Melbourne ya. Kalau di Indonesia bagian barat jam 2. Ya jam 2 kita berhenti kecuali ada pertanyaan. Oke, yang kita akan bicarakan ini sebentar, ada waktu sedikit, adalah bicara mengenai layanan. Mengapa kita lakukan layanan? Open Desa itu perlu mengumpulkan dana. Karena tadi tujuannya juga adalah untuk menjamin keberlangsungan Open ECD sama Open DK supaya terus bisa jalan dan dikembangkan terus. Dan salah satu yang dibutuhkan untuk memungkinkan itu adalah adanya dana. Jadi kita tidak bisa seterusnya untuk mengharapkan teman-teman itu selalu memberikan donasi. Jadi lebih baik juga tidak bergantung pada donasi saja, tapi lebih juga kepada melakukan layanan. Layanan itu yang memang dibutuhkan desa ya, bukan layanan buat-buat. Jadi layanan yang disediakan Open Desa itu adalah layanan yang memang bermanfaat untuk desa, tapi juga sekaligus menyediakan dana, menghasilkan dana untuk Open Desa. Jadi layanan yang sudah jalan, teman-teman mungkin banyak yang sudah mulai menggunakan, itu layanan mengolahkan Open ECD, dan kemudian layanan lain juga banyak disediakan oleh Open Desa. Jadi kalau teman-teman perlu layanan untuk mengembangkan Open ECD Anda di desa, tanya saja kepada kami untuk ke pengurus atau anggota Open Desa, butuh layanan apa, dan kami bisa sediakan layanan. Ingat bahwa Open Desa itu sekarang sudah lembaga resmi yang ada SK hukum, ada SK-nya dari Menteri, berarti jadi kita sebenarnya bisa menyediakan kerjasama resmi dengan desa ataupun kecamatan atau kabupaten. Oke, jadi tujuannya adalah mengumpulkan dana untuk terus mengembangkan Open ECD dan Open DK. Dan informasi mengenai layanan itu bisa diperoleh di website Open Desa ya. Jadi website Open Desa, kita lihat sini Open Desa. Dan jadi ini contohnya layanan mengonlinekan Open ECD, informasi ada lengkap situ, dan cara untuk teman-teman bisa memperoleh, memesan dan memperoleh informasi lanjutan ada di situ semua. Oke, jadi mungkin kita bisa apalagi informasi ya yang kita bisa lihat. Coba kita kembali ke sini, kita lihat layanan. Nih berikutnya terakhir singkat 10 menit kita bicara mengenai anggota Open Desa. Open Desa sudah mulai membuka keanggotaan dan sekarang sudah 26 anggota kalau nggak salah, Bung Heri yang tahu, 26 anggota. Dan kalau kita mau ingin lihat siapa aja anggota, bisa lihat di sini. Ya, di sini semua anggota Open ECD itu bisa di Open Desa itu bisa dilihat di sini.
Ya, ini gambar-gambarnya semua, foto-foto sama kartu resmi anggota Open Desa ada di sini semua. Anggota pertama, ini. Jadi ini orangnya. Jadi ini terkenal dia. Nanti di sejarahnya Open Desa selalu akan masuk sebagai anggota pertama Open Desa. Bagi yang berminat untuk menjadi anggota, boleh saja, jelas itu kami ingin sebanyak mungkin teman-teman tuh jadi anggota. Syaratnya ada di sini. Ya, karena anggota Open Desa itulah yang akan berperan untuk ikut nanti memilih pengurus, menentukan renstra, mengembangkan Open Desa supaya menjadi sebaik mungkin, membantu sebanyak mungkin desa. Dan inilah syaratnya. Jadi kalau ingin menjadi anggota Open Desa, silakan membaca semua syaratnya di sini. Di sini ada formnya, ya teman-teman bisa lihat formnya, dan kemudian ini formnya di sini, ya. Jadi tinggal lihat form. Nih, kalau kita buka di sini, ini form pendaftaran anggota. Jadi tinggal isi aja situ, dan perhatikan apa saja syarat-syaratnya. Kalau Anda memenuhi syarat yang ditulis di situ, silakan masukkan permohonan menjadi anggota Open Desa. Dan kalau lakukan dalam 1-2 hari ini dan diterima, teman-teman bisa menjadi pengurus Open Desa kalau bisa dipilih nanti pada Munas. Oke, jadi saya kira udah cukup panjang lebar kita bicara, sudah 1 jam, udah hampir 1 jam. Sekarang saya mau lihat apakah ada yang bertanya atau tidak. Kalau tidak ada yang bertanya, kita bisa mungkin minta sebentar, Bung Heri mungkin bisa siap untuk mana ini bisa memberikan informasi. Bung Heri, saya panggil ya. Mungkin Anda bisa memberikan sepatah 2 kata. Coba saya panggil ya. Halo Pak. Bung Heri, oke. Bung, ini saya udah bicara 1 jam ini, mungkin Anda bisa tambah apa mau ditambah kepada teman-teman yang menonton. Apa yang ditambah? Mungkin ajak mereka untuk datang lah ke Munas. Aduh, mana ya tag-nya ya Pak ya? Jadi live-nya gimana cara masukin suaranya Pak? Masuk sudah ini kan di mikrofonnya masuk. Hah? Udah masuk. Jadi ini kan Anda sudah masuk ke mikrofonnya saya, jadi sudah langsung ditayangkan. Jadi apa yang Anda bicara langsung terdengar. Oh gitu. Jadi apa yang mau dibilang ya? agak ragu juga Pak. Ya oke. Ajak mereka datang. Nanti dibantu-bantu juga Pak. Gitu. Ya, jadi Bung Heri ini adalah sekretaris yang selama ini membantu segala macam mengenai persiapan untuk Munas. Jadi di Munas itu nanti Bung Heri akan menyiapkan adanya tari persambahannya. Ada apa nanti? Iya. Apa aja acara nanti di sana? Halo, bisa dengar? Udah bisa masuk lah Pak? Udah masuk, orang udah pada dengar semua. Oh, udah. Langsung. Iya. Jadi bicara aja yang akan disampaikan kepada mereka, langsung bicara aja. Oke. Selamat siang teman. Dengar kan Pak? Nah, ini ada pertanyaan. Oke. Tunggu, saya mau jawab ini, mungkin ada yang bertanya ya. Bung Heri. Iya Pak, apa yang mau Bapak tanyakan gitu kan? Ya udah. Jadi ya ini saya jawab dulu. Ada yang bertanya. Ada yang bertanya mengenai panel programmer. Panel programmernya maksudnya seperti apa? Ini dari Bung Bandi ya. Bung Bandi menanyakan itu panel programmer seperti apa. Nah begini, Open Desa itu kan menyediakan diperlukan oleh desa itu mereka tuh memprioritaskan dan perlu tepat waktu dan perlu sesuai dengan kebutuhan yang mereka
akan menjelaskan. Nah, karena prosesnya perlu cepat dan perlu tentu waktu, kita tentunya perlu mungkin tidak bisa bergantung sama programmer yang relawan, tapi kita bisa buka kesempatan untuk menggunakan programmer yang berbayar. Nah, programmer yang berbayar itu kita harus tahu bahwa programmer tersebut itu sanggup untuk mengembangkan OpenSCD itu secara baik, sesuai dengan standar, sesuai dengan cara OpenSCD itu harusnya dikembangkan. Nah, jadinya kita perlu mengadakan panel programmer, itu daftar programmer yang telah kita kualifikasi, prakualifikasi, berarti yang telah kita seleksi sebelumnya, dan kita sudah ketahui dan kita mempunyai kepercayaan tinggi bahwa teman-teman yang di panel itu bisa melakukan pekerjaan dengan baik. Nah, jadi sesudah kita seleksi, kita ketahui bahwa programmer itu sanggup untuk mengerjakan OpenSCD dengan baik, dan kita nanti berikan kepada mereka tawaran kalau ada yang meminta pekerjaan yang berbayar. Jadi kalau ada kebutuhan pekerjaan yang berbayar, kita akan pertama kali mengajak teman-teman di panel programmer itu untuk memberi penawaran. Oke, jadi itu penjelasan mengenai panel programmer. Oke, kalau ada pertanyaan lain, silakan, itu hanya satu pertanyaan. Oke, kembali kita kepada Bung Heri Wanda ya. Bung Heri, mau mungkin sebagai penutup, mungkin Anda bisa katakan sesuatu atau apa yang mau diceritakan mengenai Munas? Istilahnya pengurus semua Open Desa, termasuk kami yang di Seknas Kerjaan Nasional Open Desa, mengajak teman-teman supaya dapat hadir nantinya. Kita bisa saling berbagi bukan arah kemana Open Desa ini yang akan kita bawa demi kemajuan desa nantinya. Memang kita semua komunitas memang berharap nanti teman-teman yang nggak jauh, kalau nggak bisa hadir, bisa menyaksikan live streamingnya. Kemudian bagi teman-teman yang dekat, baik itu di Sumatera, apapun di Riau maupun di Jawa nantinya, bisa ikut berpartisipasi hadir, coba. Karena ini yang kita harapkan bersama. Oke. Ya, jadi baik itu untuk pengurus pun untuk komunitas OpenSeed semuanya lah. Ya. Nanti saat Munas kita bahas apa sih kekurangan-kekurangan kita dan apa yang perlu kita tingkatkan, termasuk itu untuk pengembangan sistem dan terutama di bagian pengurus di Open Desa. Mudah-mudahan nanti teman-teman yang hadir bisa ikut juga istilahnya mengarahkan atau bagaimana nanti Open Desa ini untuk kita bersama gitu Pak. Mungkin ditambahan Pak Edi mungkin. Oke, jadi terima kasih Bung Heri, itu sangat membantu, dan ini kalau teman-teman tidak bisa hadir secara fisik, IMAP sudah mengikuti live streaming ini, berarti teman-teman pasti bisa ikut di live streaming acara nanti pada tanggal 11 dan 12, karena akan ditayangkan seperti cara ini juga, tapi mungkin mudah-mudahan lebih baik dari yang ini ya, karena ini kan banyak melihat screen dan sebagainya. Nanti pada waktu live streaming di Munas, lebih mendengar orang melakukan, ada yang bicara, jadi kita ikut menyimak orang yang bicara di podium ya, yang bicara di panggung, mereka pegang mikrofon, mereka yang memberi sambutan atau bicara, nanti itu yang ditayangkan di live streaming. Tapi akan ada kesempatan untuk bertanya, jadi di KS sekarang ini menggunakan live chat, itu teman-teman bisa bertanya di situ, akan ada orang yang memantau live chatting itu, dan kemudian bisa menyampaikan pertanyaan Anda kepada panelis, atau meneruskan pertanyaan itu kepada siapa yang bicara. Jadi misalnya nanti waktu acara pemilihan mengenai Renstra, ya, rencana strategis, ada yang bicara di situ, teman-teman tuh ikut saja untuk ikut memberi masukan. Walaupun teman-teman bukan anggota Open Desa, jadi tidak bisa memilih pengurus, tapi teman-teman itu bisa memberi masukan. Ya, tetap dia dihimbau supaya teman-teman itu memberi masukan. Ini karena ingat, Open Desa tujuannya lah untuk membantu desa. Dan siapa desa itu? Teman-teman itu yang
pengguna OpenSCD Merdeka adalah orang yang ingin dibantu. Itu adalah kelompok yang ingin dibantu. Jadi kalau Anda ingin dibantu, silakan berikan komentar seperti apa sebaiknya Open Desa itu bisa melakukan supaya Anda itu ikut terbantu. Oke. Oke, jadi terima kasih teman-teman. Saya kira semua sudah kita waktu sudah habis 6:01. Jadi mudah-mudahan acara ini Anda sempat menyimak teknologinya. Mudah-mudahan tidak lumayan ya. Mudah-mudahan teknologinya sempat jalan. Anda teman-teman bisa menyimak. Oke, terima kasih. Jadi sampai kita ketemu di Assalamualaikum.